warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sekolah dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam fadilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang dan berangi, yaitu dengan dinul Islam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya sehingga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ibu bapak guru hebat yang saya hormati, pada kali ini saya akan melakukan berbagi aksi nyata untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Ya, ini merupakan rangkaian dari tugas saya selaku calon guru penggerak, harus memberikan pengimbasan kepada kita semua supaya kedepannya dengan harapan terwujudnya budaya positif di sekolah kita ini. Baik, Bapak Ibu, sebagai stimulus saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu boleh jawab. Ini pertanyaan pemantik. Seharusnya peraturan sekolah atau keyakinan sekolah. Ini kita akan berbicara sekolah. Baik, silakan memberi jawaban. Yang harus kita tegakkan di sekolah ini peraturan sekolah atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu apa? Kalau masih peraturan masih, kalau sudah dari katanya saja itu, kalau sudah yakin meyakinkan. Ya. Jadi mari kita pastikan kita ini punya keyakinan ketimbang peraturan sekolah. Baik. Terima kasih Ibu Rahmatiah, jawabannya sangat tepat sekali. Jadi kita harus merubah paradigma kita ya, dari peraturan menjadi keyakinan. Kenapa seperti itu? Karena peraturan itu sebuah aturan yang memaksa dari sebelah pihak saja. Jadi hanya dari pihak sekolah kemudian diterapkan kepada anak didik kita. Nah, di paradigma sekarang ini kita harus merubah paradigma kita menjadi stimulus respon, menjadi pendekatan teori kontrol, di mana anak-anak didik kita harus terlahir dari mereka motivasi dari dalam diri mereka, itu yang dikenal dengan motivasi intrinsik ya, baik itu untuk belajarnya maupun karena kita berbicara keyakinan kelas, jadi maupun aturan-aturan yang dibuat. Kita harapkan aturan itu berasal dari hati nurani mereka sendiri, sehingga di sini diharapkan anak-anak itu kita harapkan dapat bertanggung jawab sendiri dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi harus berusaha sendiri, menyelesaikan sendiri pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya sendiri. Nah, jadi ini adalah tujuan kita semua, yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita dalam hal ini kita akan membicarakan makna disiplin itu sendiri ya. Disiplin kalau kita lihat dari hasil luarnya saja, disiplin itu adalah kegiatan yang memaksa, namun dalam perjalanannya sesuai dengan paradigma itu sendiri, paradigma baru yang diarahkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu diupayakan tidak terasa memaksa. Ya, jadi timbulnya kesadaran pada setiap insan, baik itu kita sebagai guru maupun sebagai siswa, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan
kemerdekaan itu disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain mendisiplin kita. Nah, kemudian seorang pakar bernama Dien juga menyatakan bahwa asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita sebut. Ya, jadi keyakinan keras kita jangan mengada-ngada mengambil dari luar sesuatu yang dapat kita lakukan dan sering terjadi pada anak-anak di kelas kita. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi jangan, ibu gurunya, ini keyakinan kelas kita anak-anak ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang seharusnya 100% anak-anak dari anak-anak kita dari guru hanya menuntun membimbing anak-anak dan mengalih bahasakan dari apa yang mereka tulis tadi menjadi bahasa yang positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas ini juga tidak berlangsung selamanya, ya, tidak itu saja. Jadi perlu secara berkala juga diadakan peninjauan kembali. Ya, mungkin ada poin-poin yang belum masuk atau mungkin ada kekeliruan. Jadi perlu ditinjau secara berkala. Itu akan terlihat semua apa komponen-komponen keyakinan yang telah kita buat itu supaya bisa terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, sebagai contoh misalnya buku yang dibaca, buku orang yang baca. Misalnya ada anak-anak membaca buku, kemudian terlihatnya betul, terlihat tidak, ya. Kemudian bagaimana perilakunya dalam dia menggunakan buku tersebut. Ini akan kita dalam mulai waktu nanti kita akan melakukan langsung ya di kelas kita masing-masing, atau mungkin kita bersama-sama dalam satu ruangan, kita kumpul anak-anak, kita bersama-sama membuat keyakinan kelas sekaligus menjadi keyakinan sekolah. Materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Nah, di sini juga kita perlu memahami kebutuhan dasar anak-anak didik kita. Menurut seorang ahli, Profesor Dr. William Glasser, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia.
lagi sudah menjelang jam-jam kritis. Siang. Nah, jam-jam siang ini banyak terjadi. Nah, disinilah peran kita untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan anak ini supaya bisa terpenuhi. Kadang-kadang anak rasa bosan pada anak-anak kita itu, kita harus merefleksikan diri apakah cara penyampaian materi yang kita berikan itu juga itu berimbas kepada kebebasan anak-anak, ya, atau anak-anak yang tidak suka matematika, bisa pembelajaran matematika dia tidur-tiduran. Nah, disinilah letak kepiawaian kita untuk memberikan pembelajaran yang mampu membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Nah, setelah kita mengenali kebutuhan dasar manusia ini, nah diharapkan kita bisa mengakomodir terpenuhinya kebutuhan anak-anak didik kita. Nah, seseorang yang merasa tidak nyaman, tidak diterima oleh teman-temannya seperti yang tadi saya katakan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa tidak terpenuhi. Oleh karena itu mungkin hanya anak itu memiliki satu teman saja. Ini seperti tadi saya katakan, seperti Ipin itu, ya. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Kita bisa lihat para guru di sekolah kita. Kita dapat memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa yang diterima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu. Nah, ini harus kita hindari. Mungkin kita pura-pura rajin itu. Nah, ini juga kadang-kadang ini terjadi pada manusia dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, materi selanjutnya yang ini yang paling utama, yaitu restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ini harus kita pahami bersama. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Posisi kontrol yang pertama lagi, itu yang tadi sebagai penghukum, ya. Jadi itu posisi yang harus kita hindari sama sekali, posisi kontrol sebagai penghukum, karena banyak dampak buruknya yang akan ditimbulkan baik pada tenaga pendidik maupun pendidikan maupun terhadap anak-anak. Nah, kepada kita guru ini juga berimbas ketika kita memberi hukuman kepada anak, akan timbul rasa dendam di hati anak-anak itu. Mungkin sekarang karena mereka masih kecil, mungkin tidak bisa membalas, ya. Tetapi bisa jadi di luar sana dia bersekongkol dengan orang lain, nah, atau dengan orang tuanya, ya. Nah, jadi posisi penghukum ini bisa berupa seperti yang tadi saya katakan, bisa berupa hukum fisik maupun verbal. Nah, jadi kita hindari, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ya, membuat siswa merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan kata keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar lembut seperti ibu. Misalnya kita memanggil siswa kita, Padil, ibu tadi sangat kecewa melihat kamu. Nah, berapa kali ibu sudah kasih tahu kamu masih saja suka berkelahi, ya, seperti itu, ya. Ya, jadi posisi ini posisi ini juga membuat penilaian buruk tentang diri mereka.
Jadi posisi ini juga membuat penilaian buruk pada diri siswa tersebut. Mereka akan merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang lain. Nah, jadi hasil dari pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum tadi, karena emosi akan tertahan rapat di dalam hati murid kita. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarah dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Kemudian posisi yang ketiga, posisi kontra ketiga, posisi sebagai teman. Ini juga saya mengakui saya terlalu banyak mengambil peran ini sebagai posisi teman. Seperti saya melakukan teknik itu juga sebetulnya setelah saya pahami itu salah, ya. Karena posisi teman ini akan terjadi ketergantungan anak kepada kita. Ya. Seperti Peggy itu kalau sudah saya. Ada message. Ini perlu juga kita sedikit demi sedikit walaupun tidak bisa gratis karena ini bermanfaat. Ya, jadi. Benar Bu, insya Allah kalau lulus CGP semua akan mengalaminya sendiri. Akan berubah sendiri Bu, kita selalu sendiri. Besok atau mulai dari sekarang bisa dibuat Bapak Ibu bersama siswanya, atau apa yang dikatakan sama Pak Kahar itu sama-sama, atau bisa satu kelas 1 sampai kelas 6 satu, atau sama kalimat keyakinan kelasnya bisa, karena berhubung kelas kita satu kelas 2 kelas ya, satu ruangan maksudnya 2 kelas ya, satu ruangan 2 kelas, bisa saja ruangan itu satu saja budaya positifnya, keyakinan kelasnya satu dibuat tapi berlaku 2 kelas itu. Bagus Ibu, sangat menyadarkan anak-anak atas kesalahannya itu akan menciptakan dia sadar sendiri nanti. Mulai dari sekarang kita tidak perlu misalkan ada anak, woi, kok tak tahu, jangan, tidak ada kata-kata sudah itu seperti itu. Kita rangkul dia, bagaimana dia bisa sadar dari dalam, katanya Pak Kahar tadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya, intrinsik yang kita lakukan di sini karena mulai dari dalam, dari diri anak-anak, terus dengan tindakan kita sendiri, gurunya. Makanya pertama kali Bapak Ibu, terus terang saya masuk Bapak Ibu karena mungkin saya sudah mengikuti CGP, kan makanya saya bilang Bapak Ibu insya Allah kalau ada kesempatan Bapak Ibu lulus atau mengikuti CGP akan timbul sendiri keinginan itu atau tindakan-tindakan itu, karena mulai dari diri intinya. Setelah masuk Bapak Ibu, karena kebiasaan saya mengajak anak-anak untuk saling istilahnya menyambut anak-anak heran sekali ada apa, dia bilang, dia sampai mengerutkan keningnya. Langsung saya bilang, oh salim sama ibu dulu anak, karena itu salah satu budaya positif menyambut anak. Secara tidak langsung mungkin di sini belum begitu makanya Bapak Ibu setelah disosialisasikan sama Pak Kahar, mulai dari sekarang mari Bapak Ibu kita praktekkan atau kita laksanakan. Baru ya siapa ya